Kanekes adalah sekelompok orang Sunda ras Melayu muda yang menjalankan kehidupan secara damai menyatu dengan alam di Banten Selatan. Di area seluas 5.101,85 hektar, kelompok masyarakat Baduy terbagi dalam 3 kelompok, yaitu Baduy Dalam, Baduy Luar, dan Baduy Pajaroan. Untuk membedakan kelompok-kelompok tersebut dapat dilihat dari ikat kepalanya. Pria Baduy Dalam menggunakan ikat kepala putih, sementara pria Baduy Luar dan Pajaroan mengenakan ikat kepala warna biru tua dalam corak batik. Warga Baduy Dalam menempati 3 kampung, yaitu masing-masing mempunyai fungsi dan tugas khusus. Warga kampung Cikartawana lebih berfungsi dalam hal pertahanan, serta dikenal dengan hasil kerajinan tangannya yang terbaik, dan cenderung pada pengobatan atau dukun. Adapun warga kampung Cibeo menjalankan berbagai urusan sosial dan kebudayaan dan kecenderungan pada pertanian. Sementara warga kampung Cikesik lebih pada kegiatan keagamaan dan upacara adat penting lainnya. Ritual Mujadi Sakakadomas, tempat tersuci orang Baduy, merupakan tugas kepala adat atau puun kampung Cikesik beserta perangkat adatnya. Kepala desa dikenal dengan sebutan Jaro Pamarentah, berkedudukan di Cigowel, Kaduketug, penghubung antara pemerintah Republik Indonesia dengan kepala adat Baduy. Dipilih serta diangkat berdasarkan musyawarah yang disetujui oleh ketiga puun setelah berkonsultasi dengan tangkesan atau dukun yang berkedudukan di kampung Cicatang. Pemimpin adat tertinggi dalam masyarakat Baduy adalah puun yang ada di 3 kampung. Jabatan tersebut berlangsung turun-temurun, namun tidak otomatis dari bapak ke anak, melainkan dapat juga dari kerabat lainnya. Jangka waktu jabatan puun tidak ditentukan, hanya berdasarkan pada kemampuan seseorang memegang jabatan tersebut. Pelaksanaan kegiatan sehari pemerintahan adat Baduy yaitu dibagi ke dalam 4 jabatan, yaitu Jaro Tangtu, Jaro Dangka, Jaro Tanggungan, dan Jaro Pamarentah. Jaro Tangtu bertanggung jawab pada pelaksanaan hukum adat pada warga Tangtu dan berbagai macam urusan lainnya. Jaro Dangka bertugas menjaga, mengurus, dan memelihara tanah titipan leluhur yang ada di dalam dan di luar Kanekes. Jaro Dangka berjumlah 9 orang, yang apabila ditambah dengan 3 orang Jaro Tangtu disebut sebagai Jaro 12. Pimpinan dari Jaro 12 ini disebut sebagai Jaro Tanggungan. Adapun Jaro Pamarentah secara adat bertugas sebagai penghubung antara masyarakat adat Kanekes dengan pemerintahan nasional yang dalam tugasnya dibantu oleh Pangliwa, Carik, dan Kokolot Lembur atau ketua kampung. Parekan yaitu bertugas sebagai pembantu pribadi, puun untuk urusan rumah tangga. Girang Serat yaitu hulu menunjukkan bahwa jabatan tersebut dekat sekali dengan puun. Tugas Girang Serat antara lain mengurus tata laksana adat, kependudukan, dan wakil puun dalam melaksanakan beberapa upacara pertanian. Barisan Salapan adalah Dewan Penasehat. Dewan ini terdiri atas orang-orang tua. Mereka memberikan nasihat kepada puun baik diminta ataupun tidak, terutama dalam hal penggantian puun, menerima tamu yang akan menginap, dan dalam berbagai pelaksanaan upacara adat. Adapun Jaro Tangtu, di setiap kampung Tangtu terdapat 1 orang bertugas sebagai pengawas pelaksana adat warga Baduy Dalam. Bersama-sama dengan Girang Serat seringkali menjadi utusan puun keluar desa Kanekes. Adapun Tangkesan, yaitu peramal, bertugas melakukan ramalan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Baduy seperti dalam bidang pertanian, nasib, bencana alam, mengobati orang yang sakit, dan sebagainya. Tangkesan adalah sebutan dokter atau penasehat di Cibeo, di Cikesik disebut Panengen, adapun di Cikartawana disebut dukun pangasuh. Tanggungan Jaro 12 yaitu penanggung jawab, ia menjadi koordinator semua Jaro di Kanekes. Oleh karena itu, Jaro merupakan pelaksanaan kekuasaan harian di daerahnya. Jabatan tanggungan sebenarnya mirip dengan jabatan patih menurut struktur pemerintahan kerajaan lama. Jaro Dangka artinya bertugas menjaga, mengurus, atau memelihara tanah titipan karuhun di luar desa Kanekes. Ia dapat pula bertugas untuk menyadarkan kembali warga Baduy yang dibuang keluar karena pelanggaran adat. Jaro Warega yaitu jabatan yang dirangkap oleh salah seorang Jaro sebagai ketua di antara mereka. Tugasnya secara tradisi ialah menjadi penghubung antara Baduy dengan pemerintah dan pimpinan rombongan seba kepada penguasa ibu kota. Kokolot atau ketua yaitu penanggung jawab pemerintahan di tiap kampung penamping.
ia harus benar-benar dapat dipikolot atau dijadikan sesepuh oleh warganya. Di samping bertugas sebagai penjabat pemerintahan, ia pun harus mampu bersikap sebagai seorang ayah. Palawari, parawari, atau pembantu, pesuruh, atau perantara artinya bertugas membantu berbagai persiapan upacara adat. Siapa yang tidak penasaran dengan pernikahan masyarakat adat Baduy? Dalam pernikahan di Baduy, terdapat sebuah proses yang bukan main-main yang dijalankan oleh kalangan warga Baduy. Karena setelah menikah, pasangan suami istri tersebut mau tidak mau harus sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Oleh karena itu, sebelum adat pernikahan berlangsung, ada serangkaian proses adat yang harus dijalankan oleh calon mempelai laki-laki. Adapun proses sebelum pernikahan tersebut melalui 3 proses, yaitu lamaran yang diajukan dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Lamaran pertama diajukan untuk mengungkapkan keinginan meminang anak perempuan. Setelah 8 bulan, kemudian lamaran kedua diajukan. Lamaran kedua merupakan bukti kesungguhan keluarga laki-laki menikah dengan perempuan keluarga itu. Selang 5 bulan, lamaran ketiga diajukan kembali dan jika disetujui, pernikahan dapat segera dilangsungkan. Ketiga lamaran ini harus dilalui oleh setiap warga Baduy yang akan melangsungkan pernikahan, terutama di Baduy dalam. Untuk Baduy luar, banyaknya lamaran bisa kurang dari 3 kali. Selama masa lamaran ini, pinangan laki-laki masih mungkin ditolak. Selama masa lamaran, warga Baduy menjalani bobogohan atau yang dikenal sekarang sebagai pacaran. Bobogohan di Baduy merupakan perkenalan antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah atau dinikahkan. Laki-laki mengunjungi perempuan calon istrinya, tetapi kedatangan laki-laki ini tidak boleh sendirian. Ia harus datang bersama teman-teman laki-lakinya, karena di Baduy, seorang laki-laki dan perempuan yang belum menikah tidak boleh terlihat berduaan. Selain itu, laki-laki harus membantu calon mertuanya bekerja di ladang. Orang tua perempuan akan menilai kerja calon menantunya, apakah layak untuk mendampingi putrinya kelak. Di Baduy, keluarga baru harus menghidupi dirinya masing-masing dengan bekerja di ladang. Sebelum lamaran pertama diajukan, Puun harus mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan ini. Puun juga ikut menentukan hari yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Dalam setahun, setiap Puun hanya bisa menikahkan sampai 6 pasangan saja. Jika permintaan pernikahan lebih dari 6 pada tahun itu, pasangan yang terakhir harus menunggu tahun berikutnya untuk menikah. Mempelai laki-laki harus membawa perkakas dapur seperti dandang, asepan atau panci pengukus, tempat nasi yang disebut baris, dan uang yang jumlahnya tidak ditentukan. Peralatan dapur ini harus baru dan bisa diperoleh dari hasil keringat sendiri atau mengambil kepunyaan keluarga. Perjodohan masih menjadi kebiasaan suku Baduy untuk mendapatkan pasangan bagi anak mereka. Beberapa keluarga akhir-akhir ini mulai membebaskan anak mereka untuk memilih pasangan hidup masing-masing. Penentuan jodoh bagi anak hanya melibatkan ayah saja. Ibu jarang diikutsertakan. Anak pun jarang diajak berbicara tentang perjodohan. Warga Baduy yang masih muda belum boleh menikah. Bagi warga Baduy dalam, pernikahan adalah sekali untuk seumur hidup. Mereka tidak mengenal perceraian. Perceraian hanya terjadi jika salah satu meninggal dunia. Adapun Baduy luar mengizinkan adanya perceraian tanpa kematian. Adat Baduy juga melarang poligami atau poliandri. Seba Baduy. Asal kata seba belum diketahui secara pasti, karena dalam bahasa Sunda tidak ada istilah seba. Begitu pula dengan bahasa Sanskerta. Namun, diyakini bahwa kata seba mengandung makna yang sama dengan kata saba yang memiliki arti berkunjung. Karena saba dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja, maka muncullah kata seba sebagai bentuk kunjungan khusus atau untuk ritual. Seba hanya dilakukan masyarakat adat Baduy pada tanggal 1, 3, atau 5 di bulan Kapat.
Seba merupakan kunjungan untuk ziarah ke tempat petilasan Pu'un dan silaturahmi kepada pemimpin wilayah yang mereka sebut Bapak Gede serta ziarah ke Kesultanan Banten. Tradisi Seba tidak masuk dalam rukun Sunda Wiwitan yang terdiri dari Kawalu, Ngakanjakan, Kapudayan, Ngalaksa, dan Muja. Tradisi Seba salah satu ritual titipan dari Kokolot Baduy sejak dahulu, yaitu setelah perjanjian Pu'un lanting dengan Sultan Maulana Hasanuddin. Tujuan dari Seba yaitu Seba ke Bapak Gede dilakukan oleh mereka sebagai bentuk penghormatan yang punya wilayah, baik yang akan dilintasi maupun tempat ritual yang akan dilalui. Seba ke Bapak Gede atau Ibu Gede dilakukan mulai kepada Bupati Lebak, Bupati Pandeglang, Gubernur Banten, Bupati Serang, dan Wali Kota Serang. Pada prosesi Seba kepada Bapak Gede atau Ibu Gede, Jarot Tanggungan sebagai wakil dari 3 Pu'un Baduy menyampaikan 2 pesan yang menjadi titipan nenek moyang mereka untuk diperhatikan dan dipelihara serta dijaga sebagaimana mestinya oleh yang punya wewenang. 2. Pesan dimaksud adalah tempat-tempat atau tindakan-tindakan yang seharusnya dipelihara dan tindakan yang dilarang serta saran untuk memperbaikinya terhadap yang telah terjadi kerusakan. Perayaan tradisi Seba menurut warga Baduy merupakan peninggalan tetua atau kokolot yang harus dilaksanakan sekali dalam setahun. Acara digelar setelah musim panen ladang huma, bahkan tradisi sudah berlangsung ratusan tahun sejak zaman Kesultanan Banten di Kabupaten Serang. Filosofi itulah hingga kini tetap aktual bagi komunitas Baduy di pedalaman Lebak yang merayakan tradisi upacara Seba sebagai wujud ungkapan syukur kepada Bapak Gede. Warga Cikesik melakukan perjalanan menuju pemerintah Kabupaten Lebak yang cukup melelahkan sekitar 12 jam dan mereka berjalan kaki hingga sepanjang 12 km menembus perbukitan Gunung Kendeng di kawasan Baduy. Selama menempuh perjalanan ke pusat pemerintahan, ia juga beberapa kali melepaskan rasa lelah dengan beristirahat di sepanjang jalan. Prosesi upacara Seba suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan menjadi ketetapan lembaga adat masyarakat Baduy yang diterapkan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Adapun titipan dalam pesan yang disampaikan Jarot Tanggungan diantaranya meliputi agar menjaga hutan, gunung, air di wilayah titipan yang ada di Banten. Di antaranya Gunung Madur, Gunung Honje, Ujung Kulon, Gunung Purwosari, Gunung Halimun, Gunung Krakatau, dan lain-lain. Kedua, menjaga ketertiban dan kerukunan antar bangsa serta menjaga persatuan dan kesatuan. Ketiga, melarang merusak lingkungan dan mencemari air serta dilarang merusak hutan dan merusak gunung-gunung yang menjadi titipan. Keempat, bertindak adil dan menegakkan hukum dengan seharusnya. Kelima, segera memperbaiki kerusakan hutan, gunung, sumber mata air untuk keberlangsungan kehidupan di masa yang akan datang. Seba juga biasanya dilaksanakan pula ritual mandi di Cibanten dan ziarah atau memanjatkan doa untuk nenek moyang mereka yang pernah menempati Huma Serang di sekitar pendopo Gubernur Lama. Ritual dimaksud dilakukan sesaat setelah mereka tiba di sekitar alun-alun Serang dan sebelum Seba ke Bapak Gede. Ziarah ke makam Kesultanan Banten, ritual ini dilakukan setelah selesai Seba ke Bapak atau Ibu Gede, atau dilakukan bersamaan dengan membagi petugas Seba. Ritual ini mereka panjatkan doa-doa kebaikan para Sultan Banten dan keluarganya yang telah tiada. Catatan khusus, lokasi Seba tidak dapat dialihkan. Kendati begitu, Bapak Gede atau yang mewakilinya tidak berkenan menerima rombongan Seba, maka ritual tersebut tetap dijalankan. Dalam hal bawaan Seba di luar kelengkapan Seba diantaranya adalah laksa, beras merah, dan beberapa lainnya. Maka bawaan seperti gula, pisang, kelapa yang jumlahnya cukup banyak merupakan ala kadarnya oleh-oleh untuk dibagikan ke masyarakat. Jika waktu pelaksanaan Seba melewati batas ketentuan yang seharusnya disebabkan kesediaan waktu dari Bapak Gede, maka setelah selesainya Seba dan sekembalinya ke Tanah Baduy, selang beberapa hari kemudian dilanjutkan dengan upacara penyapuan. Rumah Baduy. Rumah adat merupakan bangunan yang mempunyai ciri khas terkait dengan budaya dari tiap-tiap suku yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah suku Baduy.
suku asli masyarakat Banten yang bentuk rumah adatnya sering disebut dengan istilah julang ngapa. Masyarakat adat Baduy masih sangat patuh pada aturan adat. Dalam hal pembangunan rumah, mereka sangat memperhatikan aturan-aturan seperti kapan akan dibangun, apa materialnya, boleh dan tidak boleh digunakan, kapan rumah menghadap. Kata pengamat budaya Baduy mengutip dari buku potret kehidupan masyarakatnya, dalam buku potret kehidupan masyarakat Baduy, rumah adat Baduy dibangun hanya dengan material yang terdapat dari hutan. Material untuk membangun rumah ini diantaranya kayu, bambu, ijuk, rotan, dan daun rumbia. Warga Baduy sendiri dilarang menggunakan paku dari besi untuk memperkokoh rumah. Sebagai gantinya, mereka menggunakan tali dari kulit atau akar pohon atau pasak dari kayu. Secara umum, rumah adat Baduy memiliki gaya bangunan seperti rumah panggung. Adapun keutamaan yang dapat dilihat dari fungsi bangunan sebagai perlindungan dan kenyamanan. Selain itu, semangat kekeluargaan masih sangat kental sehingga dalam proses pembangunan rumah adat Baduy melibatkan warga sekitar dengan cara gotong royong. Rumah adat Baduy pada umumnya memiliki struktur bangunan yang tinggi rumah panggung. Hal ini dikarenakan kontur tanah yang biasa dihuni oleh suku Baduy yang tidak merata. Untuk menyesuaikan dengan keadaan ini, maka pada bagian yang miring ataupun tidak rata dan bergelombang biasanya masyarakat Baduy meletakkan batu kali yang ditumpuk. Fungsi utama dari batu ini adalah sebagai penyangga bangunan yang dikhawatirkan tanahnya bergerak ataupun longsor. Bagian atap dari rumah adat Baduy terdiri dari daun yang disebut dengan sulah nyanda. Nyanda memiliki makna bersandar dalam posisi tidak lurus namun agak merebah ke arah belakang. Bagian bilik rumah dan pintu dibuat dari anyaman bambu. Anyaman ini disusun dan dianyam secara vertikal yang dikenal dengan nama sarigsik. Teknik ini dibuat berdasarkan perkiraan saja dengan tidak diukur terlebih dahulu. Adapun untuk keamanan rumah, maka pemilik rumah biasanya membuat 2 buah kayu yang disusun menjadi palang sehingga bisa ditarik dan didorong dari bagian luar rumah. Seluruh rumah adat Baduy berbentuk panggung karena dipengaruhi kondisi lingkungan setempat yang kerap basah dan lembab. Dalam pembangunan rumah, warga Baduy tidak mencangkul tanah untuk meratakan, namun bentuk rumah mengikuti dengan kontur tanah. Hal ini dilakukan karena aturan adat yang melarang warga Baduy untuk merusak alam. Seluruh material pembangunan rumah seluruhnya berasal dari alam. Tentu saja dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam dengan menggunakan seperlunya saja. Seluruh bangunan rumah tinggal suku Baduy menghadap ke utara, selatan, dan saling berhadapan. Menghadap ke arah barat dan timur tidak diperkenankan berdasarkan adat yang berlaku di perkampungan suku Baduy. Untuk rumah di beberapa perkampungan Baduy biasanya diberi tanda dari bambu dan ijuk dengan bentuk lingkaran atau tanduk. Tanda di bagian atas atau atap itu memiliki arti khusus. Tanda bentuk lingkaran berarti penghuninya belum pernah melanggar larangan adat dan memberikan arti ketentraman. Sedangkan tanda berupa tanduk menandakan penghuninya pernah berurusan dengan peradilan adat atau pernah melanggar larangan adat. Ukuran rumah Baduy rata-rata hampir sama sekitar 9 x 12 meter. Rumah ini hanya memiliki 1 pintu dan tanpa jendela. Rumah adat Baduy dibagi dalam 3 bagian, yaitu bagian sosoro atau bagian depan, bagian tepas atau tengah, dan imah bagian belakang. Bagian rumah sosoro biasanya dipergunakan tuan rumah untuk menerima kunjungan tamu. Bagian ini letaknya memanjang ke arah bagian lebar rumah. Bagian rumah selanjutnya adalah ruang tepas yang membujur ke arah bagian panjang atau ke belakang digunakan untuk acara makan atau ruang tidur anak-anak. Tidak ada pembatas antara ruangan sosoro dan tepas, sehingga kedua ruangan ini menyatu dalam bentuk huruf L yang menyiku. Ruangan inti Baduy adalah imah. Ruangan ini memiliki fungsi yang khusus dan sangat penting. Biasanya orang Baduy menggunakannya sebagai dapur dan juga kamar tidur bagi pemilik rumah dan istrinya. Kepercayaan Baduy. Apa yang dilakukan orang Baduy untuk menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan merupakan suatu indikasi budaya tradisi megalitik tua yang masih berlangsung hingga saat ini. Mereka melakukan tapa atau semedi untuk senantiasa berkomunikasi dengan Sang Pencipta dan para leluhur. Juga upacara sakral puja setahun sekali di tempat tersuci Salakadomas yang merupakan ciri khas tradisi megalitik muda.
Orang Baduy atau orang Kanekas percaya bahwa mereka orang pertama kali diciptakan sebagai pengisi dunia dan mendiami pusat bumi. Mereka menyebut agamanya sebagai Sunda Wiwitan. Diyakini pula Kanekas merupakan sumber dunia pertama yang permulaannya hanya sebesar biji pedas atau lada dan merupakan juga pusat bumi. Karena itu, tabu atau terlarang bagi orang Baduy untuk membolak-balikan bumi atau mengolah lahan pertanian dengan mencangkul. Menanam tanaman dilakukan dengan cara menunggul tanah atau ngasek, kemudian benih ditanam pada lubang-lubang tersebut. Menurut Profesor Semiarto mengatakan, tantangan yang paling besar dalam riset mengenai suatu agama atau kepercayaan di suatu masyarakat tradisional, khususnya Baduy, adalah menggambarkan sistem keyakinan atau sistem kepercayaan yang masih dilindungi dan dianggap tabu oleh masyarakat adat Baduy. Masyarakat adat Baduy adalah orang-orang yang terbuka, ramah, ceria, tenang, lugas, jujur, tegas, dan patuh terhadap larangan adat dan ritual-ritual adat yang masih dijalankan bagi masyarakat adat Baduy. Arca Domas, Sasaka Puasaka Buana atau Mandala Parahyang adalah tempat yang dipercaya oleh orang Baduy sebagai tempat penciptaan bumi. Dalam kepercayaan orang Kanekes, Batara Tunggal diyakini merupakan nenek moyang mereka yang turun ke bumi di Arca Domas. Arca Domas tidak sama dengan Sasaka Domas yang merupakan tempat berkumpulnya roh-roh orang mati yang kemudian bersatu dengan Batara Tunggal. Sejumlah peneliti Eropa mengatakan bahwa mereka pernah mengunjungi Arca Domas. Konon, tempat ini terletak di sebuah bukit di hulu sungai Ciujung, Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Namun keterangan mengenai Arca Domas yang dituliskan oleh para peneliti ini berbeda-beda. Selain itu, mengingat Arca Domas dianggap keramat dan tidak boleh dikunjungi oleh sembarang orang, antropolog Robert Wessing dan Bart Barender berpendapat bahwa klaim yang meragukan keabsahan dari keterangan peneliti-peneliti Eropa ini perlu dipertimbangkan secara serius. Sasaka Domas adalah tempat keramat yang dipercayai sebagai tempat berkumpulnya roh-roh orang Baduy yang telah meninggal dan akan kembali ke Sasaka Domas untuk bersatu dengan Batara Tunggal. Konon, Sasaka Domas terletak di hulu sungai Ciparahyang di dalam hutan terlarang. Orang Baduy sendiri merahasiakan lokasi ini dan yang mengetahui tempatnya hanya beberapa tetua saja. Sasaka Domas adalah situs megalit yang dipakai sebagai tempat pemujaan bagi orang Baduy. Sedangkan Lebak Sibedug adalah situs megalitik yang digunakan sebagai tempat nazaria sebagai orang dengan cara menyembelih kambing. Sasaka Domas sampai saat ini masih dipakai oleh sebagian orang sebagai tempat pemujaan. Bentuk dan ruangnya sama dengan Lebak Sibedug, namun masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Salah satunya bangunan prasejarah di Kampung Baduy berupa stone piramid, yaitu Salaka Domas dan Lebak Cibedug. Kedua bangunan tersebut sampai saat ini masih dipakai oleh sebagian orang sebagai tempat pemujaan. Letak kedua bangunan tersebut berdekatan. Bertani Baduy. Sistem pertanian berpindah atau pertanian daur ulang telah dipraktekkan selama berabad-abad dan merupakan bentuk pertanian yang paling awal di wilayah tropik atau subtropika. Sistem pertanian dilakukan adalah tanam pangan dalam waktu dekat dan kemudian diikuti dengan fase regenerasi atau masa bera yang lebih lama. Pembukaan hutan biasanya menggunakan alat sederhana, dilakukan secara tradisional dan menggunakan cara tebang bakar. Pada waktu hutan dibakar, maka tumbuhan alam yang berguna biasanya dibiarkan atau sedikit disiangi dan dimanfaatkan hasilnya. Lama waktu perladangan dan masa bera atau masa lahan diistirahatkan adalah sangat bervariasi. Dan lama masa bera merupakan faktor kritis bagi generasi kesuburan tanah, keberlanjutan dan hasil pertanian yang didapatkan. Regenerasi kesuburan tersebut melibatkan tumbuh kembalinya tanaman tahunan atau tumbuhan asli. Secara tradisional, masyarakat Baduy membedakan 6 jenis perladangan atau huma berdasarkan fungsi kepemilikan, yaitu huma serang, huma puun, huma tangtu, huma tuladan, huma panamping, dan huma urang Baduy. 12 bulan kalender sebagai penanda waktu pada masyarakat Baduy. Menurut Narja, seorang penduduk kampung Cibeo, urutannya sebagai berikut, yaitu Kapat, K5, K6, K7, K8, K8, K10, Hapit Lemah, Hapit Kayu, Kasa,
Karo, dan Katiga. Urutan bulan tersebut juga mengikuti tahapan dalam proses perladangan. Bulan Kasa, Karo, dan Katiga merupakan bulan-bulan akhir masa perladangan, dan masa panen disebut pula masa Kawalu yang dipenuhi dengan berbagai upacara adat dan berbagai bentuk larangan. Pada masa tersebut, tamu atau pengunjung dari luar biasanya tidak diterima. Pengolahan ladang di Baduy dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Kegiatan pertanian padi tersebut merupakan bagian sakral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Baduy, sehingga setiap kegiatan pada masing-masing tahapan dilakukan dengan upacara adat, yaitu narawas. Narawas adalah merintis memilah lahan untuk dikerjakan menjadi huma pada tahun tersebut oleh setiap kepala keluarga. Selama proses memilih lahan, maka mereka mengikuti pantangan untuk tidak berbicara kasar, kentut, memakai baju bersih, dan memakai ikat kepala. Nyacar. Nyacar berarti menebas rumput, semak belukar, dan pepohonan kecil yang tumbuh tanpa ditanam, serta memotong beberapa dahan pohon besar agar lahan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh anggota keluarga dan biasanya dilakukan pada bulan kelima. Ngaduru atau ngahuru adalah proses membakar sisa daun-daun dan ranting pepohonan yang dibersihkan pada saat nyacar, dikumpulkan pada saat nukuh. Selama pembakaran, api selalu dijaga agar tak merambat dan menimbulkan kebakaran hutan. Setelah selesai membakar, abu bekas pembakaran dibiarkan di ladang sebagai pupuk sambil menunggu hujan. Nyo benih adalah kegiatan mempersiapkan benih yang dilakukan 1 hari sebelum penanaman atau ngasek. Kegiatan tersebut dimulai dengan menurunkan benih padi dari lumbung yang dilakukan oleh para wanita. Pelaku harus mengenakan selendang putih, sabuk putih, dan rambutnya disanggul, dan melakukan tersebut dengan hening dan khidmat tanpa bercakap-cakap dan mengucapkan mantra tertentu. Pada malam harinya, 1 bakul dibawa ke tengah lapangan untuk diberi mantra oleh para tetua kampung, diiringi serombongan pemain angklung yang semuanya pria dan disaksikan oleh seluruh warga. Benih pada bakul tersebut biasanya kemudian ditanam di huma serang yang merupakan huma komunal masyarakat Baduy. Ngasek berarti manunggal atau menanam dengan tunggal, yaitu dengan cara membuat lubang kecil dengan sepotong kayu atau bambu yang diruncingkan ujungnya dan menanam benih padi di kedalamannya. Kegiatan penugalan tersebut dilakukan para pria dewasa dan menanamnya dibantu oleh anggota keluarga. Ngirab sawan artinya adalah membuang sampah atau penyakit. Kegiatan tersebut dilakukan pembersihan ranting dan daun atau tanaman lain yang mengganggu pertumbuhan padi. Kegiatan lain yang berhubungan dengan ngirab sawan adalah pengobatan padi yang dilakukan dengan cara berpantun atau membacakan pantun dan menebarkan ramuan obat padi. Ramuan obat tersebut diantaranya adalah jeruk, daun mengkudu, betilajo, karuhang, gembol, arei, berem, hanjuang, dan kelapa muda. Ngoret dan meting. Ngoret adalah membersihkan atau menyiangi rumput dan gulma lain yang tumbuh di antara tanaman padi 2-4 kali setiap bulan selama pertumbuhan padi. Mipit. Mipit adalah kegiatan panen padi yang pertama kali dalam suatu musim yang dilakukan di huma serang. Pemetikan padi secara simbolis yang pertama tersebut dilakukan istri dari girang serat. Padi kemudian diikat dengan tali kulit pohon terep. Pada bagian tangkainya menjadi satu ikatan. Dibuat. Istilah dibuat dalam pertanian Baduy adalah memotong atau memanen padi dengan mempergunakan etem atau ani-ani yang biasanya dilakukan oleh kaum wanita. Ngunjal. Ngunjal adalah mengangkut hasil panen padi dari huma ke kampung untuk kemudian disimpan dalam leit atau lumbung. Nganyaran. Nganyaran adalah kegiatan upacara memakai atau mencicipi nasi baru atau nasi pertama kali hasil dibuat di huma serang. Upacara ngayaran dimulai dengan mengambil 5 ikat padi dari leit huma serang. Padi tersebut kemudian dibawa ke saung lisung, yaitu tempat menumbuk padi yang digunakan secara komunal, yang ditumbuk oleh 5 orang wanita, yaitu para istri dari Puun, Girang Serat, Jaro Tangtu, Baresan, dan bekas Puun. Beras hasil tumbukan disimpan dalam bakul tempat nasi dan ditutup dengan kain putih yang diberi wewangian. Dibawa ke rumah Girang Serat untuk dibuat nasi tumpeng. Keesokan harinya, nasi tumpeng yang telah disiap dibawa ke rumah Puun untuk diberi mantra dan doa.
Kemudian di alun-alun, nasi tumpeng tersebut dibagi-bagikan kepada seluruh warga yang hadir. Sebelum pulang ke rumah, masing-masing warga mengambil beberapa bulir padi hasil panen dan humas serang yang disediakan di depan Golodok Bale. Jika padi masih banyak tersisa setelah diambil para warga, maka hal tersebut merupakan suatu pertanda bahwa hasil panen seluruh wilayah Baduy akan berlimpah. Selanjutnya, padi hasil pertanian mereka adalah terlalang untuk dijual atau diperdagangkan.